Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul Saksi Kebenaran diuraikan oleh Musni Nur Ahmad. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mujaddid abad ke-14 Hijriah, Mirza Ghulam Ahmad berpesan, perlu sekali saudara menerima percobaan. Bumi ini tidak membekasi sedikit pun jiwa pertalian saudara dengan langit terlalu kuat. Saya ulangi lagi, bumi ini tidak membekasi sedikit pun jika pertalian saudara dengan langit terlalu kuat. Lawan adalah kawan dalam berpikir. Dua hamba Allah yang tulus telah menjadi saksi kebenaran. Rasulullah Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq di saat didesak oleh lawan di Gua Sur. Justru saat yang gawat itulah muncul satu statement ruh yang ekspresif berbunyi, wala tahzan innallaha ma'ana. Dan janganlah takut atau jangan khawatir, sesungguhnya Allah beserta kita. Surat At-Taubah 9 ayat 40. Di tengah membaranya neraka percobaan itulah Allah Ta'ala berkenan hadir di kalbu beliau. Dunia supi amat karib dengan Robiah. Waktu dia mendapat cobaan yang membakar dirinya, maka lahirlah pernyataan yang kontroversial. Beliau sambut dengan senyum terbetik kata mutiara. Apa artinya neraka jika memang Allah Ta'ala berada di situ? Apa artinya surga kalau memang Allah Ta'ala tidak ada di situ? Dalam kalbu beliau telah terukir bahwa masalah hidup ini bukan sekedar takut neraka dan mengharapkan nikmatnya surga, tetapi dialah yang memiliki surga itu yang menjadi tujuan hidup yang paling pokok. Bagi yang berjalan menuju Dia, Asmaul Husna tidak sekedar dihafal, tetapi merupakan kredit poin. Zikron katsiro, zikir yang banyak, bukan hanya putar tasbih menyebut Allah Ta'ala sekian ribu kali, tetapi dicoba menyaksikan kebenaran itu di dalam hidupnya. Keberadaannya menjadi saksi kebenaran. Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia menjadi saksi kebenaran itu. Bagi gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, prinsip hidup berdampingan secara damai menjadi bagian integral dari seluruh rangkaian kegiatan dan bahkan dijadikan tujuan hidup yang paling pokok. Menegakkan kedaulatan Allah Ta'ala di muka bumi agar di tiap-tiap batin bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang salam. Ini bukan sekedar anjuran, tetapi dipasang jelas dalam disiplin organisasi, ditetapkan secara baku di dalam anggaran dasar bab 2
ayat 4. Jauh dari sifat menonjolkan diri, Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia mengajak kepada seluruh anggotanya di samping salat 5 waktu yang ditetapkan wajib oleh Islam harus dilakukan dengan tekun, juga qiyamul lail, bangun untuk sholat tahajud. Setiap anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia dilatih untuk membiasakan sholat tahajud, dimulai dari yang ringan sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi, Shiratul Lail. Saya ulangi lagi, sholatul lail, di samping untuk membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu ada dan berfirman, lagi pula maha kekal. Sholat malam syarat mutlak untuk mendapatkan sebutan sebagai pengikut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Tuhan dikau mengetahui bahwa engkau berdiri sholat hampir 2/3 malam, dan kadang-kadang separuhnya, dan kadang-kadang sepertiganya. Demikian pula orang-orang yang menyertai engkau. Surat 73 ayatnya 20. Surat 73 adalah surat Al-Mujammil. Menurut logika Quran suci, turunnya wahyu itu diidentifikasikan dengan sifat malam. Keadaan malam itu untuk istirahat demi terciptanya suasana sakinah. Saat itu Allah Ta'ala berada dalam lapisan langit yang paling bawah. Di saat malam yang paling gelap itu, jika menyalakan api sebesar lilin pun, itu sangat besar manfaatnya. Demikian pula jika dunia dilanda kegelapan, siapa yang mampu menyalakan iman di dada sekecil apapun, sungguh amat besar manfaatnya untuk menolong manusia. Dikala dunia dilanda huru-hara dahsyat, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meredamnya dengan wahyu Quran suci. Dengan fungsinya itu beliau mendapat julukan Rahmatan lil Alamin. Surat 21 surat Al-Anbiya ayatnya 107. Kiranya dunia dewasa ini perlu bertanya, dunia yang sudah dirundung malang ini, siapa yang sanggup meredamnya dan dengan cara apa? Diakui atau tidak diakui, jelas Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia telah berbuat semampunya, semaksimal mungkin, tanpa bantuan dari siapapun kecuali merogoh kantong anggotanya sendiri. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mampu menyebarkan Quran suci ke dalam berbagai bahasa dan mengirimkan mubaliknya ke 8 penjuru dunia. Bukan suatu kebetulan
anggota Ahmadiyah Lahore Indonesia berstatus turis kemudian tabligh, tetapi memang program organisasi. Jika pernyataan ini dianggap berlebihan, sebaiknya dikutip pendapat dari orang-orang non-Ahmadi atau orang-orang bukan anggota Ahmadiyah. Ini ditulis atau disampaikan oleh Moretitus PhD tahun 1950 halaman 217 sampai dengan halaman 229. Buku itu berjudul Shinwe Ahmadi at Present, the most active propagandist of Islam in the world. Artinya karena orang-orang Ahmadiyah dewasa ini merupakan propagandis Islam yang paling aktif di dunia. Ada atribut saksi kebenaran. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berdiri saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku berdiri saksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Kita cukupkan sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.